dia nggak kena mental, tapi justru mental berani malu. Sebetulnya sinyalnya Amerika butuh Cina, Cina butuh Amerika. Tapi Mas BB mikir nggak kalau Cina bisa kejadian kayak kita tahun 98, ini persis kita dulu 98. Jadi dua negara ini Mas BB menyiapkan peperangan dengan versinya sendiri-sendiri. Yang namanya ekspor kita ke Cina berkurang, dampaknya kan langsung kita rasain. UMKM kita mulai kelojotan, di sisi yang sama juga pemerintahnya nggak jelas gitu ya, tambah pasar Cina nggak berkembang, nggak berkembang. Nah kemudian di sisi lain likuiditas uang beredar kita juga Amerika Serikat ngerem. Kita ini kan kena dua-duanya Mas Bebe. Jadi menurut saya komunikasi terpenting bukan bicara sesuatu yang glory gitu besar-besar, tapi bagaimana presiden mampu meyakinkan kelompok super kayanya kalau Anda juga dapat untung. Tapi kalau negara ini kemudian berantakan, emang Anda kuat nggak makan rendang? Gitu loh, kurang lebih kan gitu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menjaga kewarasan. Sudah menjadi acara yang tetap. Kayaknya Sobat Januaris ini kita jadiin narasumber yang tetap untuk urusan ekonomi, apalagi kalau menyangkut di tingkat internasional. Bos, sehat tuh Bos? Alhamdulillah Mas. Lo hari ini keren lo. Iya Mas B, karena ya ada ketemu orang dulu dan sebagainya. Iya. Bisa keren juga, gue pikir cuma kawasan doang. Saya ini baca di media sosial tuh, Trump kena mental, minta damai dengan Tiongkok. Tapi sekarang selalu bilang dia nggak kena mental. Mental dia berani malu. Main isu silih berganti, di balik itu ya uang. Itu bagaimana penjelasannya tuh? Jadi gini Mas BW, kita harus ngelihat Trump itu ya. Kan yang dibilang kena mental, kemudian dia merubah negosiasi yang tadinya udah sampai ke angka 245% yang dia bilang. Ya yang paling resmi diutarakan kan 145 lah. 245 itu kan dia ngomong lah. Pas dia sporadisnya ya. Dan kemudian dia tahu-tahu ngomong di minggu lalu bahwa dia tuh punya hubungan yang sangat baik dengan Jinping gitu ya. Berteman baik dan sebagainya, punya komunikasi yang produktif. Dia bilang soal tarif itu dia akan buka ruang negosiasi, tapi tidak mungkin nol. Kan itu mengejutkan buat banyak orang. Nah banyak orang netizen kita membilang bahwa dia kena mental ya. Artinya dia ciut ya, nyalinya kecil. Nyalinya kecil. Tapi saya ingin membuka perspektif lain Mas Bebe. Untuk kita melihatnya secara fair gitu ya. Jadi ketika awal Trump itu mengenakan tarif ke banyak negara, itu kan mengakibatkan sentimen negatif yang besar di seluruh pasar keuangan. Jadi seluruh instrumen pasar keuangan yang namanya investasi portofolio itu semua mengalami kejutan harga lah, turun dengan besar-besaran, baik di saham maupun di nilai tukar. Dalam hal ini pelemahan US dollar index. Nah kemudian terjadilah rebalancing ke emas yang dianggap kalau pada saat ketidakpastian emas akan naik. Cuman harus diperhatikan juga sebetulnya bukan hanya ke emas. Amerika Serikat juga selalu membentuk persepsi bahwa sekarang itu yang namanya reverse currency. Jadi reverse currency itu gini Mas Bebe. Kalau saya punya US dollar, kalau begitu US dollarnya lemah, yang naik itu Bitcoin. Nah, jadi Amerika Serikat itu menciptakan juga sebuah persepsi bahwa kalau orang kemudian ingin melakukan dedolarisasi dan kemudian orang akan menggunakan digital currency, orang sebetulnya digiring masuk ke Bitcoin. Karena kan gini Mas BW, sistem pembayaran itu dengan teknologi sekarang itu semakin murah. Jadi kalau dulu saya misalnya mau transfer ke negara lain harus masuk ke sistem SWIFT. Di SWIFT antar bank ada biaya telex, ada biaya segala macam. Nah dengan sistem digital currency sebetulnya biaya SWIFT itu bisa turun. Kemudian yang namanya transfer juga bisa dengan cepat. Nah biasanya yang memediasi itu namanya digital currency. Nah biar pemirsa kita juga bisa paham ya Mas Bebe, kan ada isu juga yang berkembang orang-orang kaya kita memindahkan uangnya ke luar negeri. Nah kalau kita lihat dia pindahnya itu ke instrumen
itu instrumen uang digital juga. Oke. Uang digital yang memang ujungnya adalah ke Bitcoin. Tidak harus ke luar negeri dong Pak. Jadi bisa dari sini. Iya, kan? dari sininya. Jadi gini loh. Kalau dulu misalnya saya mau ngelariin duit nih, Mas Bebe ya, mau ngelariin duit ke Amerika Serikat. Saya kan harus masuk ke perbankan, ke sistem SWIFT. Nanti masuklah ke dalam sistemnya Bank Indonesia. Tahuan lah uang ini buat apa. Nah sekarang dengan adanya digital currency, saya beli dulu digital currency. Digital currency itu nanti yang akan beli kemana saya mau menempatkan instrumen kita. Nah terhadap uang orang-orang kaya di Indonesia ini yang terjadi katanya sejak Oktober tahun lalu, itu menurut Bloomberg dan Reuters setelah dia masuk ke dalam digital currency, dia pindah ke emas. Oh, jadi cuma perantara aja. Jadi currency. Kalau orang kaya beda sama emak-emak nih Mas Bebe. Kalau emak-emak kan rebutan emas antam. Kalau orang kaya dia mencari instrumen emas yang memang menghedging US dollar. Karena kan dia menghedging kekayaannya. Jadi kan kalau mama kan rame-rame nih rebutan emas antam. Nah kalau dia itu sebetulnya masuk ke instrumen emas yang memang diperdagangkan di bursa globalnya. Jadi apakah betul orang kaya itu mau lari di Indonesia? Tidak kalau menurut saya. Tendensinya dia mengambil keuntungan. Gitu loh. Jadi dia mengambil keuntungan karena keuntungannya kan sekarang lagi besar di emas, tapi emas yang mana nih? Emas yang ada di pasar keuangan global. Ya, jadi artinya dia sebetulnya mengambil untung daripada di sini boncos, dia menjambillah keuntungan di sana. Yang kemungkinan ya nanti bisa aja kembali. Jadi kalau kembali ke logika yang dulu Presiden Jokowi selalu ngomong ada di kantong saya 11.000 triliun dan sebagainya. Sebenarnya kan uang-uang ini. Tapi kan kalau sekarang kita mau mengatakan pemerintah kita sampai hari ini ya tidak pernah bisa menegosiasikan uang ini untuk masuk ke dalam instrumen investasi kita. Itu soal lain. Kita selesaiin dulu yang soal Trump ini. Nah, jadi Mas Bebe, yang terjadi itu ya ketika Trump ngomong negatif, pasar semua turun negatif. Sesuai dengan protokol pasar keuangan dunia. Kalau informasinya itu ada, maka itu dianggap wajar, Mas Abi. Jadi undang-undang pasar modal itu kan terdiri dari saham, obligasi, dan semua derivatifnya. Jadi bukan hanya saham doang, tapi seluruh instrumen pasar keuangan itu adanya di undang-undang pasar modal. Di undang-undang pasar modal setiap negara, bahwa yang namanya harga itu harus wajar, teratur, efisien, Mas Abi. Nah, teratur itu dilihatnya ketika harga itu jatuhnya itu memang didukung oleh informasi. Efisien, informasi itu diserap dengan sempurna. Ya, wajar harga merefleksikan terhadap kedua hal ini. Nah, jadi kalau informasinya negatif dan itu masif dan itu diberikan oleh Presiden Amerika Serikat yang surat hutangnya itu dipegang oleh Cina, dipegang oleh Jepang, dipegang oleh beberapa Eropa, Jerman, dipegang oleh Inggris. Tentu itu impactnya akan kemana-mana. Akan gede. Di Presiden Amerika Serikat yang juga menjadikan US dollar itu ruling currency dalam sistem perdagangan pasar keuangan, maka impact akan besar. Maka terjadilah koreksi yang dalam terhadap semua. Jatuhnya luar biasa. Nah, sekarang kita lihat gitu. Trump setelah kayak gitu, dia kemudian berbalik. Pertama yang berbalik. Oh, saya pause dulu nih kebijakan tarif ini. Pasar balik lagi. Aku ingin memberikan perspektif, Mas Bebi. Dan orang boleh lihat ya. Jadi aku lihat di datanya, dashboardnya Federal Reserve, Bank Sentralnya Amerika Serikat, The Fed. Jadi sampai dengan bulan Maret, sebelum Trump mengumumkan 2025 tuh. 2025 sebelum Trump mengumumkan soal tarif. Federal Reserve dalam ini The Fed itu grafiknya sudah mengurangi yang namanya surat utang yang dipegang. Jadi gini Mas Bebe, Bank Sentral Amerika Serikat itu mengambillah surat utang pemerintah Amerika Serikat dari pasar, dari pelaku pasarnya, dari dealernya, dari banknya. Dia memberikanlah uang, sehingga akhirnya cadangan devisa dia adalah surat utang pemerintah Amerika Serikat. Nah, surat utang pemerintah Amerika Serikat ini
dari mulai bulan September tahun lalu sampai sampai Maret kemarin itu sudah dikurangi terus. Artinya dia jual. Nah artinya si Federal Reserve jual. Artinya pada saat itu ya, tapi Federal Reserve mengatakan wah dia nggak terbuka, nggak fair. Enggak, Federal Reserve mengatakan sejak lama, bahkan sejak 2012 dia mengatakan akan melakukan normalisasi neraca the Fed. Nah yang disebut dengan normalisasi neraca ini, dia akan meng-cash in surat utang pemerintah dengan cash agar punya devisa lebih sehat. Jadi artinya tidak bisa juga dikatakan dia sembunyi-sembunyi. Nah, tapi sekarang aku ngelihat dari sisi teknisnya, artinya The Fed menjual yang namanya surat utang pemerintah Amerika Serikat di harga terbaik. Oke, menjual di harga terbaik. Nah, begitu Trump mengumumkan yang heboh itu, harga jatuh. Ya, berarti kan The Fed sudah melepaskan di harga yang terbaik sebelumnya, sebelum harga itu jatuh. Ya kan Mas W? Nah, kalau harga itu jatuh, ya, orang kemudian rame-rame mengatakan, wah, ini Cina rasain tuh Trump, terutama netizen kita. Rasain tuh Trump, ya kan, dalam artian apa? Cina akhirnya ngebuang semua surat utang pemerintah Amerika Serikat. Nah, di banyak acara, terutama di Fox ya, di Fox Channel, banyak ekonom dan analis Amerika Serikat mengatakan yang banyak buang itu ternyata Jepang dan UK dan Eropa. Makanya US dollar melemah banyak terhadap euro, melemah banyak terhadap pound sterling, melemah juga terhadap yen. Nah, Cina ternyata tidak melepas banyak, Mas Bewi. Nah, sekarang saya ingin ngelihat dari sisi permainannya dulu. Apa itu kalau dia ngelepas banget, risikonya apa dampaknya itu ya? Kan gini Mas Bewi, yang namanya surat utang itu harga jatuh banyak karena banyak yang jual banyak. Sehingga harga itu jatuh. Inflasi gitu kayak banyak betul ya. Nah, orang udah nggak percaya deh, udah nggak percaya sama surat utangnya karena kebijakan Trump, dia jual harganya jatuh kan. Tapi kan harga jatuh ini kan ada yang beli di bawah Mas B. Mas B bisa bayangin nggak kalau misalnya orang yang dekat sama Trump, ya kan, dia jual di sini surat utang, dia beli lagi di sini. Ini udah berapa untungnya? Untung marginnya udah berapa? Ini baru ngomong dari shorting bond, short selling di obligasi pemerintah Amerika Serikat. Belum kita ngomongin short selling di saham. Belum kita ngomong short selling di pasar Indonesia, short selling di mana-mana kan. Itu uang semuanya Mas W. Nah, kemudian yang menariknya dari Trump ini kan muncul juga di banyak Instagram gitu yang banyak di forward juga oleh netizen Indonesia. Dia ketawa-ketawa sama teman-temannya. Oh kamu untung berapa billion US dollar untuk segala macam. Makanya kan Mas BW di podcast sebelumnya saya kan mengatakan kalau ini urusannya semata-mata Trump, pasti akan ada di Kongres dan di Senat seperti pansus dulu ketika Nixon kena Watergate. Sampai hari ini kan nggak ada Mas BW. Kalau memang serius dia bikin kayak gitu, harusnya ada tim investigasi itu. Kalau enggak artinya memang ini pilihan Amerika Serikat. Nah makanya kan aku bilang kalau memang Cina juga serius berperang dengan Amerika Serikat sebagai pemegang surat utang pemerintah Amerika Serikat yang terbesar, dia ajukan saja gugatan ke US SEC. Karena US SEC kan selalu mengatakan bahwa pasar keuangan di Amerika Serikat selalu tegas terhadap hukum. Jadi kan betul-betul secara perang dia serius perang sama Amerika Serikat, serius perang juga di isunya. Kenapa Cina mesti ngajuin itu ke US itu? Nah kan gini, kalau berharap dalam sistem politik Amerika Serikat, Chairman SEC ini baru mendapatkan penetapan dari Kongres dan Senat. Jadi gini Mas BW, di Amerika Serikat beda sama kita. Kalau di Amerika Serikat yang namanya ketua SEC, kalau di kita ketua OJK, yang namanya gubernur chairman the Fed, kalau di kita gubernur BI, itu dipilih, diajukan oleh presiden terpilih ketika dia sudah mendapatkan mandat di Gedung Putih. Nah, yang diajukan pertama itu ketua SEC. SEC OJK-nya ya. Ini sudah dapat penetapan dari Kongres dan Senat. Dan profilnya ini berbeda dengan biasanya chairman SEC sebelumnya. Jadi kalau chairman SEC sebelumnya itu selalu orang-orang litigasi Mas Bebe.
Makanya aku juga kalau ditanya soal OJK kita sejak berdiri tidak pernah memasukkan orang-orang litigasi. Padahal dalam undang-undangnya soal penanganan kasus, soal litigasi, soal kasus. US SEC itu selalu diisi oleh orang-orang karir, oleh orang-orang yang beranjak dari dunia litigasi. Nah, Chairman SEC yang baru sekarang ini berangkat dari dunia kripto, Mas BW. Diusulkan oleh si Trump. Disetujui oleh Kongres dan Senat. Nah, jadi kan gini Mas BW. Kalau Mas BW sekarang jadi ketua SEC, baru menjabat. Latar belakang juga bukan orang yang biasa ngurusin litigasi. Ya kan? Kemungkinan Mas BW biasa di kripto. Mungkin Mas BW juga nganggap yang Trump ini bukan prioritas dia. Nah, kenapa Cina harus mengambil perhatian ini? Karena dia pemegang obligasi pemerintah Amerika Serikat kan? Dia ajukan karena di undang-undang pasar modal negara manapun pemegang saham publik, bondholder dalam hal ini ya, karena bukan saham ya, pemegang obligasi publik, dia mengajukan ke SEC, saya dirugikan oleh informasi. Kenapa dirugikan? Gini Mas BW, ini yang orang harus lihat ya. Siapa sebetulnya yang kena mental? Ya, apa sih yang dimaksud oleh Trump menjatuhkan harga surat utang sampai ke bawah? Yield naik ya, Mas BW. Cina itu melakukan devisa kontrol. Jadi nggak kayak kita, kursnya bergerak-gerak, devisa bebas. Dinamis. Nah, dia bisa melakukan penyesuaian yang namanya kurs yuan terhadap US dollar kalau ditetapkan oleh gubernur bank sentralnya. Cina itu mempunyai cadangan devisa, dalam hal ini cadangan devisa mata uang asing dalam ini US dollar untuk dia mengendalikan nilai yuannya itu dengan juga dia pegang surat utang pemerintah Amerika Serikat. Kayak balance of power gitu ya. Balance of power. Nah, jadi gini, Trump di satu sisi dia membuat harga surat utang itu turun, membuat devisa neto pemerintah Cina pun turun karena harganya turun. Kalau devisa netonya turun, mau nggak mau dia akan melakukan depresiasi mata uang. Gitu loh Mas BW. Kalau dia depresiasi mata uang, tujuan Trump di tarif itu tercapai. Nah, orang kemudian ngomong, ternyata Trump kalah mental. Karena ternyata penurunan surat utang ini membuat dia takut sama posisi surat utang, karena terutama terhadap mutual fund dan sebagainya, dia pause. Nah, kalau menurut saya nggak gitu juga. Ya kan? Kalau dia pause, berarti kan sebetulnya Cina juga diuntungkan. Karena harga itu balik lagi sekarang ke atas lagi. Nah, kita kesampingkan dulu karena Cina agak tertutup ya. Tapi kan setelah dia pause di minggu lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengatakan bahwa mereka akan melakukan buyback surat utang. Ini Mas Boy, Amerika Serikat itu juga sekarang memiliki hutang jatuh tempo yang besar. Trump itu strateginya tidak ada penerbitan surat utang baru. Karena kalau penerbitan surat utang baru akan ada lagi uang beredar ke negara-negara Asia yang mengakibatkan tekanan terhadap Cina nggak terjadi. Nah, dia biasanya membayar hutang jatuh tempo dengan menerbitkan hutang lagi. Nah sekarang Mas B, kebayang nggak ada hutang berjatuh tempo, harganya dijatuhin, dia kemudian buyback, sama aja dengan dia bayar hutang di diskon kan? Nah jadi saya Mas BW, yang saya utarakan ke Mas BW, dia nggak kena mental, tapi justru mental dia, mental berani malu. Main-main isu, di balik isu itu ada mengambil keuntungan. Dan kemungkinan besar menurut saya ini bagian dari self-sufficiency Amerika Serikat. Jadi gini loh Mas B, kalau nanti tarif jadi diterapkan, inflasi di Amerika Serikat naik, orang Amerika Serikat ini kurang lebih udah dibagi nih oleh kebijakan presidennya lewat keuntungan dari pasar keuangan. Nah kita baca sampai situ, ternyata ada berita juga Cina diam-diam kemarin masukin impor semikonduktor dari Amerika Serikat. Karena kan gini, semikonduktor ini kan satu Nvidia yang di Amerika Serikat itu, ya kan? Satu lagi di Taiwan. Cina sama Taiwan ada masalah. Nah, kemarin Cina itu diam-diam masukin impor semikonduktor, nggak kenain tarif ke Amerika. Dari Amerika ke Cina.
Kan dia impor. Iya. Artinya di titik ini sebetulnya Cina sama Amerika Serikat ini sama-sama memainkan drama nih. Oke. Sama seolah-olah keras, tapi pada dasarnya lagi drama dia. Drama. Dan ini Mas Bewe kalau kita perhatikan kenapa Uni Eropa dan Inggris ngamuk begitu kerasnya melihat ini. Kan seolah-olah gini loh. Amerika, Inggris dan Jepang sekutu lama. Sekarang seolah-olah Amerika Serikat ada kemungkinan akan bisa bergabung dengan sekutu baru. Oke. Dan mereka ditinggal. Itu yang bisa kita baca. Jadi sejauh ini sebetulnya sinyalnya Amerika butuh Cina, Cina butuh Amerika. Jadi gini Mas Bewe, Cina itu orang nggak pernah mikir. Yang orang pikir, Cina industrinya hebat. Orang nggak pernah mikir gitu. Orang selalu bilang, emang orang Amerika mau jadi buruh pabrik lagi? Hal yang sama gitu. Emang Cina kalau nggak ada yang beli industrinya, nggak akan jadi kredit macet. Nah, aku ingin memberikan juga perspektif. Di bulan Januari sampai Maret, Bank Sentral yang menaikkan uang beredar M2. Jadi uang beredar M2 itu kalau meningkat, berarti operasi moneter Bank Sentralnya tuh naik gitu Mas W. Bank Sentral Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, Bank Sentral Jepang itu menurunkan. Turun, tapi Cina naik. Artinya Cina punya masalah likuiditas Mas Bebe. Dan Cina itu lagi punya masalah mengatasi kredit sektor propertinya. Yang macet di 2021. Jadi Cina tuh gini Mas Bebe, dia itu membiayai sektor properti. Oke. Setelah rumahnya jadi, generasi Gen Z-nya gak beli rumah. Karena ternyata setelah itu baru disurvei oleh bank sentralnya, ternyata terjadi perubahan paradigma di kelompok muda Cina yang mereka sudah tidak mau lagi beli rumah, dia lebih baik sewa. Nah ini jadi kredit macet di Cina. Itu sekarang lagi digenjot sama Cina agar tidak terjadi masalah. Nah sekarang kita bayangin Mas Bewe, Cina punya segala macam yang canggih-canggih, internet sampai 10G lah, ada DeepSeek lah yang menyaingi ChatGPT segala macam. Tapi kalau konsumen di globalnya nggak punya daya beli Mas Bewe, susah juga. Artinya visibility study ketika memberikan kredit ke industrinya tidak tercapai. Benar. Benchmarknya gimana? Kita lihat aja kereta api cepat. Kereta api cepat ke Bandung canggih nggak canggih? Tapi begitu FS-nya tidak tercapai sekarang dalam artian konsumen sedikit, macet dia. Nah sekarang kita bayangin kalau Cina sekarang dengan perang dagang ini, kemudian pasar ekspornya mengecil, sehingga barang-barang yang nggak laku, dia kan akan mengalami kredit macet di negaranya. Jadi kalau dari perspektif ini, menurut saya kita fair ngelihat Amerika dengan Cina itu punya kepentingan yang sama dua-duanya sebetulnya. Amerika akan tergantung Cina, Cina akan tergantung Amerika gitu. Jadi ujungnya ini cuman game teori aja, bagaimana mereka memainkan. Gitu. Jadi teman-teman kalau Cina dituduh melakukan kena mental nggak benar, ini drama. Dan keduanya ternyata dengan kekacauan tarif itu istilah sahamnya pada turun, nilai-nilai sahamnya itu kemudian belum jelasin tuh boleh di buyback kan kebijakan oleh pemerintah. Harganya udah diturun semua. Jadi ada berapa keuntungan tuh? Pertama nilai saham yang bagus kemudian turun, terus kedua dia bisa buyback harga pasar pada saat itu, jadi jatuh lagi, keuntungannya banyak banget. Iya banyak. Dan Cina membutuhkan Amerika, Amerika membutuhkan Cina. Justru sekarang peta globalnya tadi sudah dikemukakan di Januari, Eropa merasa dipecundangi. Iya merasa akan ditinggalkan. Karena mereka Amerika akan ke Cina dan meninggalkan Eropa. Iya. Jadi yang menarik juga statement Gubernur Bank Sentral Rusia ya terkondisi saat ini. Assessment dia bahwa ini soal perang dagang itu mengakibatkan inflasi global segala macam. Dari statement dia sebetulnya dari kacamata Rusia mereka tidak terlalu worry tentang itu. Rusia ya. Tapi mereka sangat punya concern terhadap penurunan harga gas. Oke. Nah Mas Bebe, karena gas itu memasuk seluruh Eropa ya. Jadi gas itu Mas Bebe, gas itu pemain terbesarnya itu nomor 1 Rusia, nomor 2 Amerika Serikat. Ini cadangan gasnya dua negara ini besar. Nah yang cadangan gasnya besar juga itu Iran. Tapi Iran ini disanksi rame-rame.
Dari mulai dulu perang Teluk dan sebagainya, sehingga dia itu ya kayak Rusia sekarang. Rusia kan sekarang disanksi juga soal jual gasnya. Iran disanksi udah lama. Nah, kalau kita lihat Mas BW, ketika pertama kali Trump berkuasa, dia ngeluarin executive note. Dia menghentikan yang namanya green energy yang menjadi andalan Eropa Barat di luar Rusia. Yang ingin melakukan mengganti gas dengan energi green. Nah, Trump ketika pertama kali berkuasa, dia cabut komitmen Amerika Serikat terhadap green energy. Kemudian Trump pertama kali ketemu sama Putin. Jadi kalau saya bacanya, sebetulnya Amerika dan Rusia sudah ketemu, sama-sama punya kepentingan bahwa harga gas harus naik, pasar gas harus baik. Nah, kalau kita baca, Uni Eropa ketika kita pas mau lebaran, itu mengeluarkan statement bahwa warga negaranya di Eropa harus menyediakan logistik 72 jam. Kesannya kan mau perang. Ya kan? Kenapa? Karena Uni Eropa tuh Mas BW, dia baru kecewa. Karena wakil presidennya Trump itu pas di Uni Eropa bilang, ketika ditanya soal komitmen green energy ini, kurang lebihnya tuh kalau saya dengerin si wapresnya Trump ini bilang, ya kalian nih kan Eropa ini ngebangun green energy ngomong doang, nggak jadi-jadi. Terus kalian sanksi gara-gara Ukraina ke Rusia, sekarang kalian nggak punya gas. Terus kalian tetap ngomong bahwa green energy. Nah, di situ menurut saya kesannya Uni Eropa marah betul, karena seolah-olah mereka disuruh pragmatis juga oleh Amerika Serikat, buka aja sanksinya Rusia, ya kan? Sementara kan mereka kan Ukraina kan hal mati buat Eropa kan, agar Anda bisa dapat gas. Nah, kalau kita baca nih Mas BW, Timur Tengah nih tensinya naik lagi loh. Urusannya apa tuh Timur Tengah? Karena kan tadi aku bilang yang punya gas banyak dan juga kena sanksi Iran. Jadi saya membaca gini, kurang lebihnya Uni Eropa kayaknya dan juga Inggris, daripada dia pertarungan gengsi sama Rusia, melepaskan sanksi Rusia, kayaknya mereka lebih memilih mengambil gasnya Iran. Nah, jadi dalam peta global seperti ini ada kesan New World Order nih, tata dunia yang baru betul gitu. Jadi yang tadinya kita gambarkan seolah-olah musuh, Amerika, Rusia dan Cina ada kemungkinan bisa bergabung. Uni Eropa ada kemungkinan juga bisa mengambil ke Iran dan sebagainya. Perubahan tuh tata ekonomi. Tata ekonomi. Jadi kalau kita lihat gejolak di dunia ya gini gitu. Jadi sama aja dengan gini Mas Wewe. Di Cina Mas Wewe. Jadi ada yang bagus itu videonya Jack Ma di forum investornya Amerika Serikat. Jack Ma bilang ada perbedaan kultur. Ya. Antara orang. Nanti gue kasih nih, gue juga dapat tuh ininya. Terusin. Ya. Jadi Jack Ma bilang kalau orang Cina tuh seneng nabung, kalau orang Amerika itu seneng belanja. Bahkan kalau nggak punya uang pun lebih baik menghutang atau pakai uang orang lain untuk belanja. Nah, kalau kita lihat Mas BW, apa sih Cina bisa kayak gini? Cina itu Mas BW, kalau sekarang saya buat pabrik di Cina, uangnya itu di perbankan Cina. Dan dia mengatur detail 8%. Jadi gini, kalau Mas BW mengambil hutang luar negeri, ya, hutang luar negeri, hutang dalam bentuk falas, Mas BW harus nyimpan giro wajib minimum 8% dari nilai hutang. Itu ada dalam devisanya Public Bank of China. Kalau Mas BW sekarang punya uang, Mas BW kena 8%. Bahkan emas, bahkan segala macam. Jadi struktur devisa Bank Sentral Cina itu berbeda dengan rejim devisa bebas kayak kita, kayak Amerika Serikat. Jadi memang tabungan masyarakatnya itu menopang devisa negara juga dengan ketentuan-ketentuan giro wajib minimum yang ketat. Nah, karena uang ini yang ada di bank yang ini disebut M1-nya ini besar, dia menyalurkan kredit Mas Bewi. Oke. Jadi kalau kita lihat, tadi aku bilang M2 itu terkait dengan operasi moneter Bank Sentral. Kalau di Cina, antara garis tren M2 dengan garis tren M1-nya itu nempel Mas Bewi. Kalau di kita M2-nya ke sini, M1-nya ke sini, itu menjelaskan bahwa perbankan kita udah ngasih kredit.
Berarti kita bertumpu ke yang namanya pasar keuangan, surat utang pemerintah dan sebagainya. Amerika juga sama begini. Tapi kalau Cina mempertahankan itu, tapi Mas BB mikir nggak kalau Cina bisa kejadian kayak kita tahun 98, ini persis kita dulu 98. Kita dulu devisanya devisa terkontrol. Tapi begitu yang namanya hutangnya nggak bisa dibayar, terjadilah yang namanya crash di sistem perbankan, bukan di pasar keuangan kayak kita dulu. Bisa nggak Cina crash? Bisa. Kalau ternyata industri yang dibiayain itu macet. Macet itu karena apa? Karena yang namanya pembelinya nggak ada. Makanya Jack Ma bilang bahwa kita itu penduduknya besar. Jangan khawatir, suatu saat kita pun mungkin akan menjadi pengimpor, dia bilang. Karena kita juga akan menumbuhkan itu dalam perekonomiannya. Jadi pertaruhannya Mas BW sekarang ini, Cina yang sudah dengan agresif dan inovasi dan sebagainya, yang dibiayai oleh tabungan masyarakatnya untuk pembiayaan kredit, dia mempertaruhkan bahwa yang namanya industrinya tidak kehilangan daya beli. Amerika Serikat yang udah nggak punya industri, kerjaannya itu adalah main uang, gitu loh Mas BW. Dia juga dalam artian membutuhkan barang. Nah, ini kan Mas BW, dua negara ini sebetulnya apa yang tidak dipunya, apa yang tidak dipunya Amerika dipunya Cina, apa yang dipunya Cina dipunya Amerika. Yes, itu sebabnya tadi lu bilang semikonduktor yang dari Cina udah masuk ke Amerika. Bukan dari Cina masukin barang semikonduktor dari Amerika. Oh, Cina masukin semikonduktor dari Amerika dan itu tidak dikenakan tarif. Padahal Cina ngomongnya dari Amerika kena tarif 125%, tapi nggak kenain tarif. Dan ini Mas, Cina, India, Amerika Serikat, basis industrinya itu dari ore, biji besi, baja, dan tembaga kuper. Jadi ketiga negara ini Mas BW, itu dia menopang yang namanya industrinya, punya bahan baku murah untuk industri, karena dia punya ore murah. Hilirisasi ore lah, hilirisasi biji besi, hilirisasi baja, hilirisasi tembaga. Nah, Amerika Serikat itu dia sudah tidak lagi mengembangkan pabrik, tapi dia memakai instrumen terutama kuper, ya, dan biji besi untuk membuat semikonduktor. Jadi satu-satunya sekarang pabrik di Amerika yang masih hidup tuh pabrik semikonduktor. Cina karena dia juga membuat industri kereta cepat, industri segala macam, baja, ore dan tembaganya tidak semua dipakai untuk yang namanya semikonduktor. Ada yang dipakai juga untuk kebutuhan pabrik, besi pabrik dan sebagainya. Nah, yang menggunakan semikonduktor itu Taiwan. Tapi kan Cina tidak mau mengakui Taiwan. Nah, sementara Cina sekarang jualan yang namanya high-tech ini kan. Dia membutuhkan chip kan. Sementara chipnya dari Amerika. Jadi pertanyaannya simpel. Kenapa Cina yang punya ore, punya kuper, itu tidak bisa berdikari dalam semikonduktor? Karena ore dan kupernya dicampur tembaga, dipakai Cina untuk membangun macam-macam pabrik. Kereta cepat lah segala macam. Amerika Serikat nggak bangun yang kayak gitu. Semua dipakai sama dia untuk semikonduktor. Jadi semikonduktor itu Amerika Serikat banyak, Cina kekurangan. Sementara Cina sekarang masuk ke produk-produk high tech yang membutuhkan chip. Nah, kan harusnya dia juga sebetulnya sudah mulai kena. Nah, kenapa coba Trump mengatakan negosiasinya itu dengan TikTok? Betul, TikTok tadinya dilarang sama dia terus dicabut kan? Iya, dan Amerika Serikat kan bilang, kalau Cina mau berdamai dengan saya, serahkan TikTok ke saya. Nah, ini Mas BW, karena TikTok itu bukan semata-mata kita ngelihat seperti kita ngelihat Instagram, dia sudah jadi sistem pembayaran global. Jadi orang yang jualan di situ bisa jadi sistem pembayaran, mengalahkan sistem-sistem SWIFT yang aku bilang tadi. Memang betul. Nah, berkembang tuh ya. Berkembang. Nah, Amerika Serikat tuh inti kepalanya Mas BW. Aku ingat betul omongan Alan Greenspan waktu dulu perang dagang di era 2002 sampai 2005 kan yang melakukan the Fed bukan pemerintahnya. Alan Greenspan tuh bilang kita boleh defisit neraca perdagangan
tapi kita nggak boleh defisit tabungan. Yes. Nah ini Mas Bebe, jadi kita nggak boleh defisit perdagangan, tapi nggak boleh defisit tabungan. Artinya apa? Amerika Serikat menginginkan bahwa dolar tetap jadi ruling currency, sistem pembayaran tetap berpusat di Amerika Serikat. Ini yang dia pertahankan. Makanya kan coba Mas Bebe, yang Amerika Serikat katakan ke tim negosiasi kita. Oh iya, tim negosiasi apa hasilnya tuh ya? Ya, satu, QRIS sama GPN. QRIS, GPN, dia minta cabut. DHE. Nah, QRIS dan GPN ini kan sistem pembayaran. Jadi Mas Bebe, ketika kita belum punya sistem pembayaran nasional, jauh lebih tahu Visa dan Master terhadap perilaku belanja kita. Iya. Diteropong banget di analisis. Jadi sistem pembayaran ini kan satu ada fee based income, ada fee-nya di situ yang jadi pendapatan lembaga keuangan. Kedua profiling kan. Profiling ya. Profiling. Nah Cina kan sudah mulai dengan Alipay-nya dan sebagainya. Kita membuat juga QRIS sama GPN. Ada satu lagi bos, lu lupa tuh. Mangga 2 disebut-sebut tuh. Ya Mangga 2 kalau itu mah menurut saya isu rame-rame aja lah. Ya kan disebut apa barang thrifting dan sebagainya lah. Tapi intinya kalau aku lihat ya Amerika tuh ingin bertahan dalam sistem pembayaran. Kedua Amerika Serikat juga ngomongin tentang devisa hasil ekspor. Ya kan? Artinya Amerika Serikat tuh tetap ingin mengontrol yang namanya sistem pembayaran oleh mereka. Yes. Baik melalui petrodolarnya sama satu lagi kan tadi cerita tuh di Bitcoinnya kan. Sekarang Bitcoin sudah menjadi apa di Amerika tuh? Nah ini Mas Bebe, salah satu eksekutif ordernya Trump ketika berkuasa pertama kali, dia bilang Bitcoin resmi menjadi reserve currency pemerintah Amerika Serikat. Reserve currency. Nah jadi dia punya mata uang hard currency US dollar. Dia punya mata uang digital currency Bitcoin. Walaupun ini di Amerika Serikat sendiri jadi perdebatan Mas Bebe. Karena Bitcoin ini kan yang punya yang buat bukan bank sentral. Yang buat tuh Bank of New York Mellon. Ya kan? Dan dia tim pendukung kampanyenya Trump. Private tuh dia. Nah, jadi ini kan jadi ribut juga. Kan harusnya kan digital currency yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat. Tapi Trump sudah mengatakan apa tadi Bitcoin? Bitcoin jadi Federal Reserve jadi reserve currency-nya pemerintah Amerika Serikat. Jadi dia pegang dua ya, petrodolar sama Bitcoin ya? Ya, sama Bitcoin, sama surat utang segala macam. Nah, Mas Bewe, yang orang harus cermati menurutku ya. Aku tidak mengatakan bahwa Amerika itu nggak bisa kalah, gitu ya. Tapi aku juga sama tidak mengatakan Cina tidak begitu mudah juga untuk jadi pemenang. Kita negara yang sebetulnya tidak punya yang satu menang juga kita nggak ada punya kepentingan langsung. Ya. Dan bahkan nasib kita mungkin sama aja, bangsa terjajah. Gitu loh, bangsa terjajah karena kita tidak mengeluarkan diri kita dari terjebakan itu. Tapi gini loh Mas Bebe, Amerika Serikat sejak tahun 2019, sejak dia melakukan normalisasi neraca The Fed, ya, dia mulai merapikan lagi yang namanya real interest rate. Jadi real interest rate itu gini Mas Bebe, selisih antara suku bunga yield surat utang Amerika Serikat, yield ya, bukan kupon. Jadi yield itu suku bunga yang di pasar, ya. Inflasi 5 tahun di Amerika Serikat forecast, kalau The Fed punya forecast, dikurangin dengan yield sekarang itu real interest rate. Jadi gini Mas Bebe, kalau inflasi dalam 5 tahun misalnya katakan aja 4%, yield sekarang 3%, maka ada real interest rate 1%. Ada 1% itu sebetulnya spekulasi berlebihan. Jadi gini, kalau Mas Bebe menghedging inflasi dalam 5 tahun, sebetulnya harga yield dengan harga inflasi 5 tahun harus sama, 0. Ya kan? Nah, orang ngukurnya kemana? Real interest rate grafiknya dengan grafik pergerakan harga emas itu segaris. Orang bilang gini, ketika harga surat utang pemerintah Amerika Serikat jatuh, berarti US Treasury Bond sudah bukan safe haven currency lagi. Karena kalau dulu yang namanya safe haven itu US Treasury, US dollar dan emas. Tapi cara ngelihatnya nggak gitu Mas Bebe.
Cara ngelihatnya itu yang namanya real interest rate antara yieldnya si surat utang pemerintah Amerika Serikat sama forecast 5 tahun akibat perang tarif Trump itu dengan racing harga emas itu sejaris. Oke. Jadi aku mau ngomong Amerika Serikat menyiapkan dirinya untuk menghadapi perang tarif yang akan diluncurkan oleh Trump yang mengakibatkan inflasi di negaranya naik dengan cara mencetak uang lewat ketidakpastian yang diciptakan oleh isu yang dibuat oleh Trump. Itu faktanya. Jadi katakan saja besok Amerika Serikat mengalami kenaikan harga karena inflasi. Sebetulnya dia sudah siapkan uangnya untuk membiayai inflasi itu melalui ketidakpastian kemarin. Dan itu dampaknya bagi negara lain apa ya? Ya negara lain kan gak siap dong. Hancur. Kan ibaratnya gini loh Mas Bebe. Kalau kita ngomong, kalau kita tahu di depan mau perang, kita simpan beras di rumah, simpan segala macam. Yang disimpan oleh Amerika Serikat ini terkait dengan uang-uang ini. Emasnya dia tampung. Dan lihat nih, Amerika Serikat di bulan Januari, Februari mengimpor emas loh. Dia juga punya emas. Jadi Amerika Serikat ini siap untuk menghadapi perang, Mas Bebe, perang dagang, kenaikan tarif. Oke. Dan negara lain yang lebih siap, yang juga siap itu adalah Cina. Cina siap dari sisi barang gitu. Dengan kata lain, ya kalau sekarang kamu punya duit, tapi kamu juga nggak punya barang, ya nggak bisa apa-apa kan? Yes. Jadi dua negara ini, Mas Bebe, menyiapkan peperangan dengan versinya sendiri-sendiri. Nah, yang jadi masalah sekarang kita ngelihat ke sisi kita, Mas Bebe. Sekarang dengan Cina terganggu di pasar globalnya. Jadi gini Mas Bebe. Jack Ma tuh ngomong. Kami. Iya Jack Ma. Itu juga ada tuh ya ini diskusi-diskusi Jack Ma. Jack Ma bilang di masa lalu kami itu menjadi bangsa yang berproduksi besar, konsumennya besar. Kami bisa tidak membutuhkan negara lain. Kurang lebih begitu. Tapi sejak kami ekspansi besar-besaran terhadap industri, bahwa kami membutuhkan konsumen di luar Cina. Gitu loh Mas Bebe. Ini cara berpikir ini harus mantep dulu nih kita. Jadi Cina ini dalamnya dulu diberesin. Kalau kita kembali ke imperialisme zaman dulu Mas Bebe. Ya, orang selalu bilang kita ini nasib naas dijajah sama Belanda yang tidak membangun industri kan. Ya kan, cuman pecah belah, cuman disuruh jadi makelar. Ya kan, cuman jadi disuruh loyal ke Belanda. Tapi coba negara-negara yang dijajah oleh Inggris, India, Malaysia, dia dibangun juga industrinya di negara itu agar punya daya beli karena dia punya industri. Kurang lebih Cina ini kayak imperiumnya Inggris Mas Bebe di zaman dulu. Untuk orang itu tetap membeli barang saya bangun juga deh pabrik di negara kamu. Inilah hilirisasi nikel, hilirisasi segala macam. Tapi kan dia tetap penjajah Mas Bebe. Karena dia tetap membutuhkan pasar dan mereka itu pasar, skrupnya mereka lah. Tapi coba sekarang kita lihat. Apa yang akan mulai terhenti? Karena Cina juga kekurangan konsumen hilirisasi barang akhirnya, terutama ke Amerika Serikat. Karena perang dagang ini. Yang namanya ekspor kita ke Cina berkurang. Dampaknya kan langsung kita rasain. Oke. UMKM kita mulai kelojotan, di sisi yang sama juga pemerintahnya nggak jelas gitu ya, tambah pasarnya Cina nggak berkembang ya. Nggak berkembang. Nah kemudian di sisi lain likuiditas uang beredar kita juga Amerika Serikat ngerem. Kita ini kan kena dua-duanya Mas Bebe. Oke. Tapi maksud saya Mas Bebe, saya ingin memberikan perspektif. Gampang kita nyalain ini gara-gara perang tarif Trump. Tapi menurut saya jangan juga terus kita ngomong emang nih Amerika nyebelin nih kita pro Cina. Dua-duanya sama menurut saya. Dan menurut saya gini loh Mas Bebe, seolah-olah dengan keadaan ini pemerintah kita itu dengan gampangnya menganggap bahwa ini terjadi masalah di luar. Padahal Mas Bebe, kalau kita mau fair, mau jujur, sebelum ada persoalan perang tarif Trump, data penurunan premi pembayar asuransi ketenaga kerjaan itu sudah turunnya 250.000 Mas Bebe. Januari sampai Maret kemarin sebelum Trump 100.000 lagi.
Kalau premi itu turun berarti orangnya udah di PHK, nggak bayar lagi asuransi ketenaga kerjaan. Yes, penganggurannya menyeruak banyak begitu. Jadi maksud saya ada masalah yang memang ada dalam diri kita sendiri gitu, yang harus kita selesaikan. Jadi kita mau negosiasi apapun ke Amerika Serikat, menurut saya itu bukan isu besarnya. Isu besarnya ada dalam diri kita. Sekarang kan gini Mas W, kalau kita mau nih ya memainkan peran ya. Pemerintah kan ngelihat nih, kalau sekarang saya mencoba negosiasi dengan Cina, yang ada juga Cina neken saya. Negosiasi Amerika juga neken. Apa persoalan kita? Oh ternyata ada transaksi antar kelas masyarakat kita terputus. Orang super kayanya malah masuk ke hedge fund lewat dana yang pindah keluar. Orang yang kaya tipis-tipis, oh ternyata tabungannya dipindahin ke US dollar. Orang emak-emak, oh ternyata beli emas batangan di Antam. Nah ini Mas Wewe, transaksi antar kelasnya terputus. Kelas bawah ngandelin bansos. Ya kalau besok masih bisa bayar bansos. Menurutku yang harus pemerintah sekarang lakukan, dia ngomong ke kelompok super kayanya, Anda harus investasi di dalam. Jangan main di super hedging. Sorry ya. Jadi kalau menurut saya, mohon maaf Pak Presiden Prabowo, kita ngomong ke Qatar, ngomong ke Abu Dhabi soal uang berapa triliun juga. Antara uang ini sekarang perilakunya cuma satu. Dia ingin mendapatkan keuntungan dalam proses ketidakpastian. Jadi menurut saya komunikasi terpenting bukan bicara sesuatu yang glory gitu besar-besar. Tapi bagaimana presiden mampu meyakinkan kelompok super kayanya, kalau Anda juga dapat untung, tapi kalau negara ini kemudian berantakan, emang Anda kuat nggak makan rendang? Gitu loh, kurang lebih kan gitu ya. Jadi menurut saya Mas Bebe, saya ingin menilainya, apa yang efektif itu bukan menilai tim negosiasi menurut saya. Tapi bagaimana pemerintah ini inward looking, lihat ke dalam. Karena kalau pemerintah ngelihat keluar, situasinya kita dalam posisi tanda ketik, dalam posisi yang tidak terlalu baik, agak terjajah. Kalau inward looking kan pemerintah bisa ngomong gini, berapa sih dapat dalam posisi hedge fund itu di luar, katakan segini, oke deh, bisa nggak saya tuker dengan surat utang pemerintah yang jatuh tempo, kamu yang ambil, saya memberikan insentif pajak kepada Anda. Tapi lu mesti investasi di sini. Masuk sini. Nah, jadi kalau menurut saya Mas Wewe, saatnya kita tuh sekarang tuh menjadi Robin Hood tapi dengan inward looking. Jadi dengan kata lain gini loh. Kalau dulu Nelson Mandela Mas Wewe menyelesaikan persoalan apartheid dengan memberikan pengampunan nasional, kenapa kita sekarang tidak mengatakan, Anda punya urusan ini, Anda punya urusan ini, Anda punya urusan ini. Ya kan? Kita mau memberikan pengampunan tapi jangan banyak ini masukin ke negara loh. Dan terbuka gitu. Jadi maksud saya terbuka, kita melakukan sebuah instrumenisasi yang kemudian uang ini dipakai untuk membangkitkan kelas menengah kita. Oke. Jadi kalau saya Mas BW, nyalahin orang gampang. Tapi bercermin kepada diri sendiri itu yang sulit. Yeah. Jadi kalau orang ngomong misalnya, ada juga yang komen di podcast kita sebelumnya gitu. Memang kita berdua ini pernah membangun industri apa? Ya enggak memang. Karena untuk membangun industri dibutuhkan teknokrasi Mas Wewe. Kita bisa aja dagang cireng, dagang apa. Tapi kan itu tidak akan memberikan impact Mas Wewe. Yeah. Jadi maksud saya yang bisa memberikan impact itu ketika pemerintah melakukan teknokrasi dan menggerakkan dana si kaya masuk ke sektor real. Itu jadi kita buat apa juga gitu kesana kemari, kita lebih baik inward looking. Dan kalaupun juga mau memainkan politik diplomasi, kenapa nggak niru dulu Bung Karno, kita non blok aja, nggak ke Cina, nggak ke Amerika. Baik. Misalnya membuat konferensi negara-negara ketiga ya, sebagai kekuatan baru kan. Jadi saya sih lebih ngeliat ke sana Mas Wi. Teman-teman, ini berat, diskusinya berat. Tapi kalau mau dibikin sederhana, nggak bener kalau Trump kena
apa sebutnya? Kena Kena mental. Mereka berdua ini sama-sama jago, sama-sama licik dan saling membutuhkan. Yang jadi korban ini kita dan bahkan bukan hanya kita, Eropa pun dikorbankan. Dan yang paling penting lagi, pesannya Yanuar adalah sebaiknya kita menggunakan power yang ada di dalam ini untuk mencoba mengoptimalisasi dana-dana yang dimiliki oleh orang super kaya untuk melakukan investasi ke dalam. Dan ada peran pemerintah yang harus dilakukan di situ. Dan kalau itu bisa dilakukan, kita memperbaiki itu dari dalam. Itu pesannya Yanuar dan itu caranya Yanuar dan kita menjaga kewarasan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Harus disimak benar-benar karena memang agak berat nih temanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.